Saudara-saudari yang terkasih, dalam gereja kita ini sangat penting apa yang disebut sebagai penerus para rasul, successio apostolica. Karena Tuhan Yesus memilih 12 rasul. Itu dipilih langsung oleh Tuhan Yesus dan 12 rasul itu menjadi tiang penyangga gereja atau dasar iman yang Katolik Apostolik. Dan semua uskup sesudahnya kalau dilacak maka akan sampai pada penumpangan dari para rasul itu dan sampai Tuhan Yesus. Pada awal gereja dulu ada 5 tempat yang menjadi sama kuat atau sama penting. Pertama tentu Yerusalem. Yakobus adalah uskup Yerusalem. Di antara para rasul, Yakobus adalah uskup Yerusalem dan dari antara para rasul dialah yang dibunuh pertama di Yerusalem. Tapi kemudian ada Antiokhia. Anda ingat di kisah para rasul, untuk pertama kalinya di Antiokhia para murid Yesus disebut Kristen. Artinya pengikut yang diurapi, pengikut Kristus. Nah, di Antiokhia inilah uskup pertamanya adalah Petrus. Ya, mungkin Anda belum pernah dengar, tapi sejarah gereja menyatakan bahwa Petrus itu sebelum ke Roma, dia menjadi uskup Antiokhia. Dan Petrus kemudian pergi ke Roma, menjadi uskup di Roma, dan dialah paus yang pertama karena uskup Roma itu adalah pemimpin gereja semuanya. Dan Petrus digantikan oleh Evodius di Antiokhia itu. Evodius digantikan oleh Ignatius dari Antiokhia yang hari ini kita peringati ini. Masih ada di bawahnya 10 nama pertama ada, Anda bisa lihat di Google ya. 10 uskup pertama Antiokhia. Ada nama yang lain-lain, saya tidak hafal. Tapi 3 ini saya hafal, Petrus, Evodius, dan Ignatius dari Antiokhia. Sehingga gereja benar-benar didasarkan pada kehendak Tuhan Yesus yang mendirikan gerejanya atas dasar para rasul itu dan ditumpangi tangan seterusnya untuk para uskup di seluruh dunia, dan uskup itu menumpangi tangan imam-imam atau mentahbiskan imam-imam. Dan imam itu menjadi atau ambil bagian dalam kepenuhan imamat uskup. Jadi yang punya kepenuhan imamat adalah uskup itu. Ya. Dan hari ini tadi saya di bangku berdoa, Tuhan kalau boleh nanti saya yang khotbah, paling tidak kalau Pastor Boni misa saya khotbah, karena saya mau menerangkan ini kesempatan Ignatius dari Antiokhia uskup ini dan Uskup Agung Makassar akan mendapatkan possessio canonica. Saya masuk di sakristi malah Pastor Boni yang bilang, Pastor misa juga. Oh pas-pas, memang saya dalam hati pikir memang saya mau khotbah paling tidak karena Pastor Boni mau misa. Nah, jadi ada istilah possessio apostolica yang kita doakan dan successio apostolica. Successio maksudnya penerus, ya, pelanjut. Dan itu sudah dimiliki oleh Monsignor Fransiskus Nipa ketika dia ditabiskan menjadi uskup koadjutor. Jadi dia dengan sendirinya sudah menjadi penerus atau successio dari Bapak Uskup sebelumnya. Nah sekarang apa yang sudah menjadi miliknya itu, successio itu diserahkan, ya, possessio. Possessio itu kan dimiliki, diberikan kepadanya apa yang menjadi miliknya atau menjadi haknya. Ya. Makanya disebut possessio apostolica. Nah, jadi Antiokhia yang kedua, kemudian yang ketiga Alexandria. Alexandria itu di Mesir. Kita mendengar nama Cyrillus dari Alexandria, itu bapak gereja yang terkenal sebagai pengajar atau katekese dari sekolah Alexandria, itu sekolah yang terkenal. Ini adanya di Mesir. Ya. Jadi dulu kekristenan itu pusat-pusatnya yang sekarang sudah menjadi daerah Muslim. Ya. Dan yang keempat, jadi
Yerusalem, Antioquia, Alexandria, dan Konstantinopel, ya, Bizantium itu di Turki sekarang. Konstantinopel itu juga pusat di mana Yohanes Chrysostomus adalah uskup di situ. Dan yang kelima tentu Roma. Ya. Jadi waktu itu posisinya metropolis itu semua sama besar, ya, sama kuat. Tapi dalam sejarah lama-lama mungkin dalam penyelenggaraan Tuhan juga karena Petrus ada di Roma, maka Romalah yang menjadi pusatnya sampai sekarang. Ya. Nah, itu saudara-saudari sejarah kita Gereja Katolik ini yang didirikan atas dasar para rasul yang dalam sejarahnya kemudian menjadi terpecah-pecah. Perpecahan pertama terjadi tahun 1054 antara Katolik Roma dan Katolik Yunani atau Ortodoks. Ya. Ajarannya sama tapi hanya beda secara politis karena perbedaan bahasa Latin dan bahasa Yunani, lalu mungkin Batrix dari timur dan Paus dari Roma itu saling bersaing untuk siapa lebih tinggi atau apalah, itu memang juga dosa-dosa dari gereja sendiri pemimpinnya. Seperti Yakobus dan Yohanes juga rebutan siapa yang terbesar atau siapa yang di kanan, siapa yang di kiri. Lalu tahun 1517 lebih parah lagi karena ada Protestantisme Martin Luther. Dan sampai sekarang kita mengalami gereja yang seperti adanya sekarang, sudah banyak macamnya dan berjenis-jenis. Tetapi ya sudah, dalam penyelenggaraan Tuhan kita semua menjadi orang Katolik dan ya bersyukur pada Tuhan, dan kita tidak boleh menyombongkan diri melainkan bersyukur dan rendah hati. Begitu saudara-saudari, kita mohon kepada Santo Ignatius dari Antioquia, uskup dan martir ini, semoga mendoakan Bapak Uskup Agung Makassar yang akan mendapatkan posesio kanonika. Yang terakhir tentu panggilan untuk semuanya adalah seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tadi. Barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, dia akan menyelamatkannya. Ini namanya paradoks, ya. Kontradiksi tapi benar. Karena orang tentu spontan ingin menyelamatkan nyawanya atau ingin keberhasilan, maka yang sering terlaris adalah motivator, ya. Kamu harus menjadi dirimu, kamu harus menjadi sukses, kamu harus menjadi hebat, ya. Kamu harus menjadi the best, ya. Ada peak experiences, pengalaman-pengalaman puncak, itu Abraham Maslow, psikologi humanisme, untuk mendorong kesuksesan manusia. Tapi Injil Tuhan Yesus mengajarkan sebaliknya. Barang siapa mau menyelamatkan nyawanya itu, dia akan kehilangan nyawanya. Dia tidak akan menemukan dirinya. Kamu tidak akan menemukan dirimu hanya dengan kekuatanmu sendiri. Sebaliknya, Tuhan Yesus mengatakan barang siapa kehilangan nyawanya di dunia ini akan menyelamatkannya. Dan itu yang dilakukan oleh para suci, ya. Kehilangan nyawanya, merendahkan dirinya, dan malah dipenuhi oleh Tuhan sendiri. Begitu Santa Teresa dari Avila, dari Lisieux, Ibu Teresa dari Calcutta, dan Ignatius dari Antioquia, ya, semua orang suci itu. Dan ada ungkapan dari seorang rohaniwan dari Prancis, Leon Blondel, satu-satunya tragedi dalam hidup kita adalah karena kita tidak menjadi suci. Satu-satunya yang memprihatinkan atau kegagalan atau tragedi dalam kehidupan ini bahwa kita tidak menjadi suci.